Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk perkara yang bermanfaat. Ini kita gunakan untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang akan bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Tapi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis selanjutnya dari kitab Bahja Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk hadis yang ke-31. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-haditsul hadi wal thalathun. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati, percepatlah oleh kalian pengurusan jenazah. Fa in taku sholihatan, maka jika jenazah itu adalah orang yang baik, yang sholihah, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan kalian mendahulukan, kalian menyegerakan kepada jenazah itu. Wa in taku ghaira dzalika, dan jika jenazah itu bukan jenazah yang sholihah, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang kalian meletakkannya dari pundak-pundak kalian. Dari pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ayyuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Islam datang ya untuk memuliakan seorang muslim ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, dengan pengurusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam hadis ini, bagaimana tata cara
Naam, jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan ya, mulianya agama ini yang telah membimbingkan kepada perkara yang baik, perkara yang bermaslahat. Baik. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang hadis ini. Qala rahimahullahu taala hadzal haditsu, hadis ini muhtawin ala masaila, mengandung masalah-masalah usuliyatin wa far'iyatin, baik masalah-masalah pokok agama dan juga mengandung masalah cabang-cabang agama. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau mengatakan asri'u bil janazati, segerakanlah pengurusan jenazah. Kata beliau, yasmalu al-isra'a bitaghsiliha, penyegeraan ya dengan jenazah ini mencakup memandikannya. Yang pertama, memandikan jenazah, segera dimandikan. Nah, wa takfiniha, setelah dimandikan dikafani. Ya, dimandikan bersih suci, ya, terakhir diwudukan, kemudian dikafani. Jadi ketika sudah meninggal, pakaiannya bukan seperti ketika masih hidup, tapi pakaiannya adalah kain kafan. Ya, tidak membawa pakaian-pakaian bagus yang dibeli sebelumnya, tapi hanya memakai kain kafan beberapa helai. Nah, wa hamliha, mencakup membawa jenazah, menggotong jenazah. Nah, ini menyegerakan juga termasuk ketika membawanya. Wa dafniha, menguburkannya. Wa jami'u muta'alliqatil tajhizi, dan mencakup juga seluruh perkara-perkara yang berkaitan tentang pengurusan jenazah. Itu tadi perkara-perkara yang inti, ya, yang inti, memandikan, mengkafani, membawa, dan menguburkan jenazah. Nah, termasuk yang lain, ya, menggali kuburnya, mensolatinya, dan seterusnya dari rangkaian pengurusan jenazah. Nah, walihadza kanat hadhil umuru, dan oleh karena ini perkara-perkara ini min furudil kifayah, termasuk perkara-perkara yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, yaitu apabila ada orang yang mencukupi melakukannya, maka gugur bagi yang lainnya dari melaksanakannya. Akan tetapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Nah, dan ini tidak bisa dilakukan 1-2 orang. Ya, pengurusan jenazah ini tidak bisa
dilaksanakan oleh orang yang sedikit. Nah, butuh kerjasama dari banyak orang. Nah, dari banyak orang. Dan orang yang melakukannya tentunya adalah orang yang mengetahui ilmunya, ya, terlebih yang mengetahui ilmunya. Yaitu kalian di sini, orang-orang yang belajar ilmu agama, nantinya kalian dibutuhkan, ya, oleh masyarakat kalian. Oleh masyarakat kalian. Ketika nanti sudah kembali ke daerah masing-masing. Nah, kembali ke daerah masing-masing. Mungkin sekarang belum tahu pentingnya ilmu ini. Akan tetapi nanti kalian akan ditanya karena pernah mondok, pernah belajar agama. Maka bersungguh-sungguhlah dari sekarang sebelum nanti kalian ditanya, disuruh ya untuk melakukan perkara-perkara ini. Baik. Wa yustasna min hadzal isra'i, dan dikecualikan dari menyegerakan ini, ya, dikecualikan idza kana ta'khiru fihi maslahatun rajihah. Ya, dikecualikan apabila mengakhirkan jenazah itu ada maslahat yang kuat. Ada maslahat yang kuat untuk diakhirkan, untuk ditunda. Kata beliau, imma ayyamu tabaghtatan. Ada kalanya dianjurkan untuk ditunda ketika orang itu meninggal tiba-tiba. Meninggal secara tiba-tiba. Kadang ada yang meninggal itu melalui sakit dulu yang cukup lama. Dan ada juga yang meninggal secara tiba-tiba. Tidak ada sebab sakit. Ternyata tiba-tiba meninggal. Nah, maka ketika meninggalnya secara tiba-tiba, Sa'di mengatakan ini hendaknya agak ditunda. Fayata'ayyanu ta'khiruhu, maka mengharuskan mengakhirkannya ketika keadaannya seperti ini, yakni meninggalnya secara tiba-tiba. Hatta yutahaqqaqa mautuhu, sampai ditahqiq, dipastikan kematiannya. Ya, dipastikan kematiannya karena matinya tiba-tiba. Li'alla yakuna qad asabathu saktatun, supaya tidak terjadi sesuatu yang menimpanya berupa saktah, yakni mati suri. Mati suri. Yang seolah-olah kayaknya mati, ternyata bangun lagi. Ya, bangun lagi. Ya, seperti orang mati, udah enggak gerak. Ternyata bangun lagi. Ini namanya saktah. Kalau di Arab, orang Arab namanya saktah. Kalau Indonesia mati suri. Nah, ini banyak yang bercerita tentang mati suri ini, yang mengalami mati suri ini. Artinya waqi' terjadi mati suri. Ya, meninggal ternyata hidup lagi. Maka ketika matinya secara tiba-tiba harus dipastikan benar-benar meninggal ataukah belum. Ya, benar-benar meninggal ataukah
Belum, sehingga ditunda dulu. Qala wa yanbaghi aidan ta'khiruhu likathratil jam'i. Dan selayaknya juga mengakhirkan jenazah supaya berkumpul orang yang banyak. Ini ada orang meninggal tapi masih belum pada datang. Baru sedikit yang datang. Sehingga ditunggu dulu sampai terkumpul banyak orang. Nah, berkumpul banyak orang. Baik. Au lihadrati man lahu haqqun alaih. Atau menunggu kedatangan orang yang memiliki hak atas si mayit. Ya, memiliki hak atas si mayit. Min qaribin wa nahwihi. Yaitu hak kekerabatan atau yang semisalnya. Oh, ini masih di perjalanan kerabatnya. Sebentar lagi mungkin tidak terlalu lama akan sampai. Ya, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Kalau tidak terlalu lama. Ya, kalau terlalu jauh, ya misalkan sehari lebih, ya kasihan kalau ditunggu. Ya. Tapi kalau tidak sampai ya terlalu lama, maka bisa ditunggu dulu. Taib. Wa qad ullila dzalika bimanfaatil mayyiti. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebab. Dengan sebab itu memberikan manfaat kepada si mayit. Nah, memberikan manfaat kepada si mayit. Kenapa Nabi menyuruh untuk menyegerakan jenazah? Itu karena ada manfaat untuk si mayit. Ada manfaat untuk si mayit agar disegerakan. Apa manfaatnya? Litaqdimihi lima huwa khairun lahu minan naimi. Manfaat untuk si mayit di sini adalah untuk menyegerakan. Naam, supaya dia lebih cepat untuk mendapatkan kebaikan berupa kenikmatan. Supaya dia enggak lama-lama dapat kenikmatan. Ya. Kalau kita sudah tahu akan dapat perkara yang menyenangkan tapi ditahan-tahan, ya, ditunda-tunda, maka kita sudah enggak sabar untuk segera dapat. Maka akan menyiksa. Ya, kalau ditunda-tunda. Ya, tapi kalau disegerakan, dia akan semakin senang, semakin cepat untuk mendapatkan kenikmatannya yang akan dia dapatkan. Nah, itu kemaslahatan untuk si mayit. Nah, atau limaslahatil hayy, atau perintah Nabi untuk menyegerakannya ini ada maslahat juga untuk yang hidup. Ya, untuk yang hidup. Yang pertama untuk yang mati, ternyata ada juga yang untuk yang hidup. Apa itu? Bisur'ati fil ib'adi anis syarri. Ya, ini dengan mempercepat untuk menjauhkan dari kejelekan. Dari kejelekan. Ini kalau jenazahnya adalah jenazah yang tidak solihah. Jenazah yang tidak baik. Maka Nabi menyuruh untuk segera. Supaya apa? Maslahatannya untuk si yang hidup. Yakni supaya enggak lama-lama kita membawanya. Enggak lama-lama di pundak kita.
oh ini perkara yang jelek. Ya, perkara yang jelek. Supaya enggak lama-lama kita segerakan. Supaya cepat lepas dari kita. Nah, supaya cepat lepas dari kita. Maka dari sini terdapat nasihat yang besar bagi kita semuanya yang masih hidup. Naam, supaya kita mempersiapkan diri kita sebelum datangnya ajal kita, sebelum datangnya kematian kita. Kita siapkan diri kita agar menjadi jenazah yang baik yang akan mendapatkan kenikmatan. Dengan apa? Dengan cara kita isi kehidupan kita dengan perkara-perkara kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Nah, supaya menjadi jenazah yang baik dan tidak menjadi jenazah yang jelek. Ketika kita masih hidup, masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan. Sebelum hilang kesempatan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kalau kesempatan ini sudah hilang, maka tidak bisa kembali lagi kepada kita. Tidak bisa kembali lagi kepada kita. Ah, tenang, saya masih muda, masih kecil, masih lama hidup saya. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang masih muda meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Jadi patokannya bukan umur. Nah, patokannya bukan umur. Ada yang bayi sudah meninggal, bahkan di dalam kandungan meninggal, atau bayi baru lahir meninggal, baru beberapa hari meninggal, dan seterusnya. Nah, maka kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sepertinya jauh, panjang hidup kita. Tapi kalau waktunya sudah datang, itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Ya. Berapa banyak orang yang masih beraktivitas, dia enggak sadar kain kafannya udah digunting-gunting. Ya, sudah digunting-gunting. Entah di mana kan kain kafan kita enggak tahu. Di penjual mana udah digunting-gunting, kita enggak tahu. Maka ini adalah nasihat kepada kita semuanya untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa idza kana hadza ma'muran bihi. Dan apabila perkara ini diperintahkan dengannya fi umuri tajhizihi, yaitu pada urusan-urusan pengurusan jenazah, famin babil aula al-isra'u fi ibra'i dhimmatihi, maka lebih utama lagi, lebih layak lagi menyegerakan fi ibra'i dhimmatihi, untuk melepaskan tanggungannya. Untuk melepaskan tanggungannya. Min duyunin, apa tanggungannya? Berupa utang. Utang-hutangnya ketika masih hidup. Ini tanggungan yang masih melekat pada orang yang telah mati kalau punya hutang. Ini lebih layak untuk disegerakan, untuk dibayar.
daripada yang lain. Wa huquqin alaihi, dan hak-hak yang lain. Nah, kewajiban-kewajiban yang lain yang ada padanya. Nah, mungkin dia punya janji-janji kepada orang lain, punya nadar, atau yang lainnya. Nah, itu maka ahli warisnya untuk melaksanakannya. Fa innahu ila dzalika ahwaju, maka sesungguhnya dia kepada itu semuanya lebih butuh. Lebih butuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis pernah ada jenazah yang akan disolati. Kemudian beliau bertanya, apakah jenazah ini punya utang? Ternyata ada yang menyebutkan dia punya utang. Beliau enggan untuk mensolati sampai ada yang akan menanggung hutangnya, barulah beliau bersedia untuk mensolatinya. Ini menunjukkan besarnya permasalahan hutang. Ya, besarnya permasalahan hutang. Maka kita diusahakan untuk tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Kalau tidak terpaksa, janganlah berhutang. Ya, hutang itu enak ketika hutangnya enak. Tapi kalau membayarnya itu yang berat. Apalagi kalau hutangnya banyak, besar, lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Baik. Tapi mungkin sampai sini dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah lanjutan penjelasan dari beliau kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apakah kita boleh meminta uang di perayaan orang Cina? Di sini bahasanya meminta. Maka dalam agama kita, kalau itu meminta maka hukum asalnya tercela. Ya, tercela. Ini meminta yang sifatnya memperkaya diri. Ya, menambah kekayaan diri. Nah, ini tercela. Ya, tercela. Tapi kalau memintanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan, maka tidak mengapa. Ya, pernah Rasulullah SAW kedatangan tamu yang lapar, ya, yang lapar. Beliau tanyakan pada istri-istrinya apakah ada makanan, ternyata enggak ada. Maka beliau tawarkan kepada para sahabat siapa yang mau menjamu orang ini. Maka saya wahai Rasulullah ada salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat. Yang sahabat ini sebetulnya ya belum tahu stok makanan di rumahnya. Ya, ketika pulang ternyata tanya kepada istrinya hanya ada makanan bayi, makanan untuk anaknya. Ya, makanan untuk anaknya.
Maka si orang ini memerintahkan pada istrinya agar mematikan lampu. Apa maksudnya? Supaya anaknya cepat tidur. Ya, cepat tidur yang seolah-olah sudah makan semua. Padahal mereka belum makan, anaknya belum makan. Ya, anaknya belum makan, masih lapar. Nah, ini makanan untuk anaknya dikasihkan orang yang tadi, tamu Rasulullah yang lapar. Dimakanlah dalam keadaan mereka membutuhkan. Sebetulnya membutuhkan sendiri makanan itu. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang orang ini yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Padahal dia butuh. Dalam surat apa itu? Siapa yang tahu? Para penghafal Al-Quran. Dalam surat Al-Hasr, kalau nggak salah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, dan dia mendahulukan orang lain dalam keadaan dia khassasah, sangat butuh sendiri. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ya, sangat luar biasa. Nah, ini bagusnya sifat ini, al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Selama diri kita enggak binasa, ya, selama tidak bahaya diri kita, ya. Itu keutamaannya besar. Wallahu taala alam shawab. Ini meminta-minta tercela, ya. Tercela, apalagi dalam perayaan orang agama lain, orang Cina, Konghucu. Nah, maka dikhawatirkan ada di situ, secara tidak langsung membenarkan mereka, membenarkan agama mereka. Kalian nerima uangnya dalam perayaan mereka. Ini seolah-olah agama mereka enggak apa-apa, agama mereka benar. Nah, maka ini tidak boleh, ya, jangan. Apakah wajib habis ada orang meninggal diadakan pengajian? Nah, ada orang meninggal diadakan pengajian. Pengajian apa ini? Untuk orang mati tadi. Nah, yang ada adalah ketika tadi sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan, barulah di situ ada nasihat yang Rasulullah contohkan, ya, nasihat agar apa? Mendoakan orang yang baru dikubur tadi. Ya, mendoakan ampunan dan permintaan agar bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Nah, itu yang ada pengajiannya, bukan yang lain, ya. Itu yang ada, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan yang lain. Wallahu taala alam shawab. Apakah menodongkan senjata kepada seorang muslim itu ibadahnya tidak diterima 40 hari 40 malam? Allah taala alam shawab. Ya. Tidak tahu dalilnya kalau tentang ini. Yang ada adalah larangan, ya, menodongkan senjata ada larangannya. Tapi kalau dikaitkan dengan tidak diterimanya ibadah selama 40 hari 40 malam, nih saya nggak tahu tentang dalilnya. Wallahu taala alam shawab. Nah,
Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la